Baik, saya ulangi lagi. Jadi, skripsi itu tujuannya adalah sebagai sarana pembuktian bagi Anda bisa berpikir secara ilmiah. Ya. Nah, dasar-dasar berpikir ilmiah itu salah satunya adalah Anda sebagai pelaku ya bisa menghasilkan produk-produk ilmiah. Nah, untuk mencapai suatu hasil yang dikatakan ilmiah, Anda perlu melewati jalan yang namanya metode ilmiah. Makanya Anda perlu mengikuti mata kuliah ini, yaitu metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Artinya kalau Anda betul-betul mengikuti ya kaidah dari metode tersebut, maka sudah bisa dipastikan ya Anda hasil dari kegiatan Anda itu bisa dikatakan sebagai produk yang ilmiah. Baik, kemudian ada ini ya, di dalam kaidah ilmiah itu nanti ada beberapa sifat ya. Ada yang sifatnya sistematis karena ada tahapan runtut yang perlu Anda lewati, ada standar yang harus Anda patuhi, kemudian terorganisir ya, jelas, rapi. Artinya adalah semua tindakan yang Anda lakukan tahap per tahap itu bisa ditelusuri. Jadi tidak ada yang sifatnya eh, ini pendapat saya, Pak. Mohon maaf, posisi Anda saat ini tidak memiliki kapabilitas untuk mengatakan itu. Ya, kalau di dalam konteks penelitian itu hindari mengatakan ini pendapat saya, itu langsung secara nilai itu langsung turun ya. Ketika Anda ujian skripsi mengatakan semacam itu. Artinya Anda dituntut secara objektif menyampaikan bahwa pendapat Anda itu merupakan pendapat yang Anda simpulkan dari beberapa referensi. Mengapa Anda meneliti ini? Karena saya ingin, Pak. Ya mohon maaf, berarti tempat Anda bukan di skripsi. Ya, di tempat lain. Ya, coba-coba atau apalah itu boleh Anda mengatakan karena saya ingin. Kalau di penelitian ilmiah nggak semacam itu. Ya, karena kita dituntut ada sifat yang objektif. Ya, itu turunan dari jelas, kerapian, kedisiplinan di situ ya. Objektivitas dalam memberikan atau menyatakan suatu argumen. Ya. Kemudian ada dua jenis sains ya atau ilmu ya, yaitu natural science dan social science. Ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu alam itu yang terkait fenomena atau penemuan berkaitan dengan alam, misalnya ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, partikel, subatomik, dan lain-lain. Lalu ada ilmu sosial terkait orang atau sekumpulan orang, psikologi, ya. Ilmu tentang organisasi, ekonomi, sosiologi. Nah, kita di Prodi Pendidikan TI itu lebih dominan di social science-nya. Bahkan beberapa hal, misalnya di Prodi Sistem Informasi pun itu juga kental di social science-nya. Karena Prodi SI dan PTI itu sama-sama memposisikan teknologi informasi itu sebagai produk untuk membantu tujuan dari manusia. Ya, kalau kita produk untuk proses pendidikan atau pembelajaran atau sebagai konten yang akan diajarkan di kelas. Kalau SI juga sama, ya, mereka memanfaatkan TI untuk otomasi proses yang ada di sebuah organisasi. Jadi lebih dominan di ilmu sosialnya atau social science-nya. Karena berhubungan langsung dengan people ya, orang yang kita teliti. Kemudian proses penemuan fakta atau disebut dengan istilah inquiry, ya nanti penemuan fakta itu kayak menyimpulkan, mengumpulkan data. Di dalam ilmu alam menuntut ketepatan atau cara yang benar dan keakuratan.
pengukuran pada objek fenomena yang diteliti. Ini juga berlaku di social science ya. Jadi menuntut ketepatan cara yang benar itu artinya metode yang Anda lakukan itu sesuai kaidah atau aturan-aturan ilmiah yang berlaku. Untuk meneliti dampak suatu strategi pembelajaran misalnya, ada penelitian eksperimen. Untuk meneliti tingkat pencapaian siswa misalnya ada statistik kuantitatif. Untuk mengembangkan sebuah produk misalnya ada kaidah-kaidah instruksional yang harus Anda ikuti. Artinya apa? Artinya ada potensi bahwa tahapan-tahapan yang Anda lakukan itu bisa diulang-ulang dan menghasilkan hasil yang sama. Itu kalau penelitiannya bagus ya. Tahapannya jelas, ya. Kemudian kalau nanti diulang oleh orang lain, hasilnya akan sama persis. Misalnya, Anda meneliti strategi pembelajaran X. Ternyata hasilnya adalah bisa meningkatkan hasil belajar siswa dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan metode ilmiah. Nah nanti kalau tahapan itu dilakukan oleh orang lain, hasilnya akan sama. Orang lain itu akan meneliti strategi pembelajaran X yang sama yang sudah Anda teliti, maka hasilnya ya sama, hasil belajarnya akan meningkat. Nah penelitian yang kurang bagus itu nanti salah satu cirinya adalah ketika metodenya itu nggak jelas, ya intinya nggak eksplisit, nggak tegas gitu ya. Sehingga pembaca itu ya kesulitan, ini maksudnya apa? Dan itu nanti Anda ekspresikan di bab 3, ya, di skripsi Anda atau di proposal itu di bab 3. Anda dituntut untuk menulis metode penelitian yang jelas. Ya. Jangan sampai pembaca itu nggak paham, dan jangan sampai pembaca itu punya pengertiannya sendiri. Artinya berbeda dengan apa yang Anda maksud. Nggak bias. Ya. Kemudian, ketika nanti ketika itu dilakukan ya penelitian yang kurang bagus, hasilnya berbeda-beda ketika dilakukan oleh orang lain. Misalnya tadi strategi X katanya bisa meningkatkan hasil belajar. Ternyata ketika dilakukan oleh orang lain, strategi X itu tidak mampu meningkatkan hasil belajar. Nah itu kesalahannya bisa macam-macam ya. Mungkin metode yang nggak jelas, pasti awalnya dari situ ya. Metode yang nggak jelas karena spesifikasi tahapan yang dilalui juga bias ya, maksudnya dia nggak bisa menjelaskan tahapan pertama itu dia ngapain, tahapan kedua dia ngapain, dia nggak bisa ya. Kemudian ada yang namanya keakuratan atau ketelitian. Ini hal umum ya yang perlu ditumbuhkan oleh seorang peneliti. Dia harus objektif ya. Kemudian cara dia mengambil data juga harus akurat. Cara dia menganalisis data dia juga harus akurat atau teliti. Ya, dengan rumus-rumus atau dengan metode lain yang intinya adalah proses itu jelas. Ya. Sehingga nanti ketika dicek oleh penguji atau pembaca itu transparan ya, jelas. Asal muasal dari tulisan-tulisan Anda itu jeluntrungannya jelas. Kemudian disiplin ilmu yang menyoroti terkait penggunaan teknologi informasi ini yang saya sampaikan tadi ya, oleh orang, komunitas, atau organisasi, itu bagian dari social science. Jadi fix ya, keilmuan kita itu lebih ke social science, dominannya lebih ke social science. Dampaknya apa Pak? Kok tidak dominan ke natural science? Kalau di social science itu ada kaidah-kaidah yang sifatnya adalah humanisme ya. Eksperimen yang sifatnya kuasi. Kuasi itu eksperimen semu, nggak nyata, nggak di lab betulan. Kalau yang natural science kan harus di lab ya, pakai mikroskop. Kemudian kondisinya harus betul-betul steril dan lain-lain. Nah, kalau social science kan enggak ya. Di kelas atau mungkin di organisasi,
kondisinya juga karena yang diteliti itu behavior atau perilaku manusia, maka namanya adalah eksperimen yang sifatnya kuasi. Misalnya Anda mencoba suatu aplikasi, misalnya ini pendapatnya bagaimana ya persepsi dari orang-orang di dalam ruangan ini ketika memakai aplikasi tertentu. Misalnya saja Anda konteksnya adalah penelitian eksperimen. Nah, eksperimen yang Anda lakukan itu eksperimen kuasi, semu, ya. Karena ada hal-hal yang sifatnya tidak konstan di situ. Karena satu orang dengan orang lain kan berbeda-beda, ya. Berbeda ketika Anda di natural science neliti sel misalnya, atau neliti daun, atau neliti beras. Nah, satu beras dengan beras yang lain itu kan kondisinya sama, ya. Beras dalam satu karung itu kan kondisinya sama. Atau mentimun beli di pasar A dengan mentimun di pasar B pasti sifatnya sama kan ya. Nah, berbeda ketika kita meneliti behavior atau psikologi dari orang ya. Anda dan teman sebelah Anda itu sama-sama pakai WhatsApp misalnya, ketika ditanyai ya opininya bisa berbeda-beda. Nah, itu social science. Makanya namanya kuasi eksperimen ya. Nanti kita bahas itu di bab tersendiri ya tentang penelitian yang sifatnya eksperimen. Apalagi Anda meneliti siswa ya. Itu lebih bervariasi lagi ya. Tiap individu kan berbeda-beda. Ada yang ketika dikasih strategi pembelajaran X hasilnya bagus. Ada yang siswa lain yang hasilnya ternyata biasa saja. Nah, makanya itu ada kaidah-kaidah di penelitian ilmu sosial yang membedakan dengan kaidah-kaidah dengan ilmu alam. Ya, berbeda. Kemudian dasar berpikir dalam penemuan fakta. Ya, jadi kita bicaranya fakta semua ya. Maksudnya fakta itu gini, bukan pendapat pribadi ya. Gampangnya kalau di konteks skripsi ini ya, kalau kalian sulit membayangkan ya. Ya tadi yang saya contohkan ini pendapat saya Pak. Itu langsung Anda direject ya kalau kayak gitu. Dasar berpikir dan penemuan fakta secara saintifik adalah menemukan apa saja hukum, prinsip, dan teori yang bisa membantu dalam menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Mengapa Anda meneliti strategi X misalnya? Jawabannya adalah berdasarkan data, nilai, berdasarkan informasi dari guru, berdasarkan artikel ilmiah yang saya baca, ya, berdasarkan referensi yang saya baca, itu bisa menjelaskan kenapa kok Anda betul-betul urgent meneliti tentang strategi X tadi. Ya, jadi bukan karena keinginan Anda, bukan klaim sepihak dari Anda. Itu salah satu ciri ya di berpikir ilmiah itu semacam itu. Kenapa Anda tidak suka makanan X? Misalnya ya, ini misalnya. Ya, karena saya nggak suka aja, Pak. Itu rasanya ketika saya rasakan di lidah saya itu nggak enak. Lah, itu kurang objektif, ya. Karena itu tiap orang bisa beda-beda pendapatnya kalau alasannya semacam itu. Beda dengan jawaban, karena ini menurut penelitian, makanan ini mengandung gula sekian, mengandung zat-zat tertentu yang nanti bisa membahayakan kondisi tubuh yang seperti saya. Nah, itu baru, ya. Subjektivitasnya kan kecil ya kalau gitu kan ya. Karena dia memberikan alasan dari eksternal dia, bukan dari dirinya sendiri. Nah, itu namanya objektif. Lawannya subjektivitas. Nah, di dalam berpikir ilmiah itu lebih dominan atau lebih diharapkan supaya argumen-argumen Anda itu sifatnya adalah objektif. Ya. Kemudian pengetahuan saintifik itu adalah sekumpulan penjelasan yang digunakan untuk mengungkap fenomena yang diteliti. Jadi ada argumentasi-argumentasi yang sifatnya objektif. Contoh, ya, dulu ada teori bumi datar. Karena pengukurannya pada waktu itu, ya jarak pandang pada horizon masih terbatas.
Sekarang teori bumi datar dibantah oleh teori bumi bulat karena keakuratan dan ketepatan pengukuran terhadap horizon yang dimutakhirkan. Artinya gini, ketika Anda mengumpulkan fakta atau argumen, itu kan butuh alat ukur ya. Butuh yang namanya eh, mekanisme bagaimana Anda mendapatkan informasi. Di sini saya contohkan ekstrim dulu ya. Dulu teori bumi datar itu oke, ya. Dianggap fakta pada waktu itu karena memang secara umum alat untuk meneliti hal tersebut ya kemampuannya hanya sampai di situ saja. Nah, sekarang karena alat untuk mendapatkan faktanya itu sudah canggih dengan berbagai teknologi, maka teori bumi datar dibatalkan. Ya, dulu berlaku ya teori bumi datar itu ya, itu berlaku. Nah, itu dibatalkan. Kemudian yang dipakai adalah teori bumi bulat. Jadi sekali lagi yang ditekankan di sini adalah objektivitas ketika Anda mengambil data. Nah, pada masanya, ketika Anda pada masa misalnya peralatan hanya bisa sampai eh, membuktikan bahwa bumi itu datar, baru sampai situ. Ketika Anda ngomong bumi itu bulat, ya Anda dianggap lucu. Ya. Karena setiap orang di seluruh belahan dunia manapun belum memiliki teknologi yang semacam membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ya, baru jarak pandang saja kan ya pengukurannya. Anda dianggap melucu. Kemudian kalau sekarang Anda mau bicara bumi datar dimanapun ya karena semua orang sudah punya alat yang canggih ya, secara sains juga sudah dibuktikan. Kalau Anda bilang bumi datar itu malah dianggap lucu. Ya. Sekali lagi ini penekanannya adalah bagaimana Anda memperoleh data atau fakta atau argumen itu tadi. Misalnya Anda eh, hasil penelitiannya membuktikan bahwa strategi pembelajaran X bisa meningkatkan hasil belajar. Nah, kesimpulan itu sifatnya lucu atau tidak? Ya lucu kalau seandainya ternyata ketika dicek oleh penguji metode yang Anda lakukan nggak jelas. Lucu. Ya. Ini ilmiah apa tidak? Ini metodenya kayak gini. Nah, hasil yang Anda dapatkan itu tadi baru dikatakan ilmiah kalau ketika dilihat itu dalam tanda kutip nggak lucu ya. Artinya metodenya itu jelas, pembaca juga bisa paham, ya. Alurnya bisa ditelusuri ke belakang itu asal muasal datanya ini dari mana. Sehingga nanti para pembaca mengiyakan bahwa ini sudah objektif, sehingga hasil yang dipaparkan oleh Anda ini eh, ilmiah gitu ya. Itu tujuan dari analogi ini. Ya, gampangnya adalah ketika dulu teori bumi datar itu dianggap hal yang ilmiah, ya ketika Anda ngomong bumi itu bulat, maka Anda malah dicap nggak ilmiah. Karena metodenya waktu itu belum sampai ke situ. Ya. Nah, sekarang teori bumi bulat itu dianggap ilmiah. Justru malah kalau Anda bilang sekarang bumi itu datar, dianggap lucu, dianggap nggak ilmiah, karena metodenya sekarang sudah semakin canggih. Nah, di dalam mata kuliah ini tujuannya adalah untuk nanti memberikan Anda beberapa alternatif metode penelitian atau metode ilmiah yang bisa Anda gunakan untuk menjawab kasus yang akan Anda teliti. Ya, macam-macam nanti bentuknya. Ada yang lebih ke statistik, ada yang lebih ke sifatnya adalah mengolah data yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya adalah pengembangan produk, yang intinya itu semua adalah metode untuk menjawab suatu permasalahan. Ya. Entah itu kuantitatif, kualitatif, atau pengembangan produk, semangatnya sama, yaitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang memang layak untuk diteliti. Ya, seperti itu. Oke, kemudian di dalam berpikir ilmiah, ya teman-teman sekalian, ini sebagai pesan juga, kita mutlak membutuhkan teori ya teman-teman ya.
teori. Artinya apa? Ketika kita sedang melihat suatu fenomena, ya, objek X misalnya, kalau kita di belakang kepala kita ini nggak punya teori, nggak punya konsep, ya, kita juga nggak akan bisa menangkap bahwa sebenarnya yang kita lihat itu adalah permasalahan yang harus diteliti. Misalnya gini, Anda nggak punya konsep tentang manajemen apa pengolahan nilai misalnya, atau tentang evaluasi hasil belajar. Ketika Anda ke sekolah, observasi, ya ingin mencari kira-kira apa ya yang bisa diteliti, padahal di depan mata itu sudah nyata ada permasalahan terkait pengolahan nilai. Tetapi gara-gara Anda nggak punya konsep atau teori di dalam kepala Anda lewat, ya Anda miss, menganggap nggak ada permasalahan apa-apa di sekolah itu. Nah ini yang banyak kejadian. Ya. Artinya mahasiswa itu semangatnya untuk mencari permasalahan itu tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan penguasaan terhadap konsep atau teori yang dia butuhkan. Sehingga kalau ditanya, itu kadang juga dia nggak bisa menyusun argumen. Ya. Kenapa Anda meneliti ini? Itu karena di dalam kepalanya nggak ada konsep, nggak ada teori, atau kosong, ya dia juga nggak bisa menjawab. Nah, ini pesan ya bagi teman-teman, ketika Anda ingin memulai penelitian nanti, ya, ini mumpung Anda masih semester 5, atau mungkin yang sedang proses mengerjakan skripsi saat ini, bulatkan tekad kalian saat ini untuk memperkaya pemahaman terkait teori-teori yang telah disampaikan di mata kuliah sejak semester 1. Itu penting ya, karena sensitivitas Anda nanti untuk mengenali bahwa, oh ini adalah topik yang bisa diteliti. Itu bisa muncul kalau Anda punya pemahaman konsep atau teori. Ya. Dan itu salah satu caranya yang tidak mungkin Anda hindari adalah dengan membaca, ya teman-teman sekalian. Jadi Anda bulatkan tekad. Ini mumpung Anda masih semester 5 atau semester awal ya, atau mungkin sedang mengerjakan di masih tahap awal skripsi, itu luangkan waktu ya untuk membaca. Skill membaca itu maksudnya membaca itu adalah memperkaya pengetahuan Anda sendiri ya. Itu nggak bisa diajarkan dalam waktu 1 malam ya teman-teman sekalian. Itu harus dibiasakan sejak awal ya, sehingga nanti akan terbentuk etos terkait bahwa saya ini adalah seorang calon sarjana, saya harus bisa berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu berarti harus punya argumen yang ilmiah. Argumen ilmiah itu berarti harus punya referensi atau konsep atau teori yang bisa memperkuat argumentasi saya. Bukan katanya, bukan kata saya atau pendapat saya pribadi. Ya. Katanya tuh, maksudnya katanya kakak tingkat saya kayak gini Pak, katanya. Nah, katanya itu kan juga, ya kata siapa, kata pengujinya nanti juga berbeda, berarti argumen Anda rontok semua. Kalau katanya. Kecuali kalau memang katanya referensi, itu kan sama-sama ya. Antara Anda dan penguji sama-sama melihat referensi yang sama. Nah, itu objektif. Anda mengiyakan, penguji juga mengiyakan, penguji yang lain juga mengiyakan, pembimbing mengiyakan, lah itu berarti objektif. Oke, itu teori ya teman-teman. Jadi misalnya Anda ingin menjelaskan tentang strategi pembelajaran atau tentang produk X, ya misalnya. Semua penjelasan Anda itu tidak berlaku kalau itu hanya menurut Anda. Saya lagi, posisi Anda sebagai calon sarjana tidak sedang dalam kapabilitas untuk menjelaskan itu sesuai pendapat Anda pribadi. Anda harus memiliki referensi luar ya dari situ ya, eksternal dari Anda. Belajar itu adalah itu Pak, proses memahami suatu materi misalnya. Itu menurut siapa Mas, Mbak? Menurut saya. Nah itu dianggap nggak menjawab Anda nanti ya.
Jadi Anda harus punya teorinya, teori tentang belajar misalnya, atau teori tentang pengembangan perangkat lunak. Eh, Mengembangkan sistem itu tahapannya ada 5, Pak. Itu menurut siapa, Mas, Mbak? Menurut Somerville misalnya. Di bukunya yang berjudul ini misalnya. Nah, itu berarti kan kita butuh yang namanya referensi-referensi untuk memperkaya argumentasi kita. Tidak bisa, ya sekali lagi ini saya ulang-ulang ya, menurut saya. Atau ketika dijawab, ditanya, Anda jawabnya ngalor ngidul ya, intinya asal asal ngomong misalnya. Itu jangan sampai ya nanti di forum ilmiah, atau kalau Anda paling dekat itu kan ujian skripsi. Kalau Anda ditanya, kemudian Anda menjawabnya itu pokoknya asal jawab, enggak. Asal ngecap ya istilahnya. Itu jangan ya. Ya mungkin Bapak Ibu penguji akan membiarkan Anda ngoceh ke sana ke sini, tapi nanti nilainya nanti yang ini jawabannya kok kayak gini ya. Mungkin beliaunya hanya mendengarkan saja. Tapi dinilainya Anda dikurangi. Nah, karena dari sisi keilmiahan sudah tidak terpenuhi. Kalau memang tidak tahu ya dijawab tidak tahu. Dan seharusnya Anda usahakan sebelum ujian skripsi itu ya, gimana caranya nanti saya bisa tahu ya, belajar tadi. Ya, selama skripsi itu Anda ketik sendiri, selama skripsi itu Anda tulis tanpa ada niatan curang sedikit pun, kami yakin ya Bapak Ibu dosen, Anda pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Ibu dosen penguji. Kecuali dari awal sudah Anda niatkan, wah ini latar belakang saya sulit ya nyusun latar belakang. Jangankan latar belakang skripsi, latar belakang makalah saja ketika mata kuliah bahasa Indonesia saya kopas. Nah, itu nanti yang menjadi bibit. Ketika ditanya, pasti jawabannya ngalor ngidul. Nah, oke, kemudian selain teori, Anda butuh evidence ya. Barang bukti itu bisa berupa data atau informasi yang Anda dapatkan ketika mengambil data atau informasi di lapangan. Bisa di sekolah, bisa dari responden ya yang Anda tunjuk misalnya. Measurement ini adalah terkait instrumen ya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu contoh gampangnya misalnya kuesioner atau alat tes atau protokol wawancara, protokol observasi. Jadi ada kaidahnya semua ya. Jadi bukan hanya sekedar tanya-tanya kayak orang ketemu di pinggir jalan gitu. Gimana kabarnya? Mau kemana? Pakai apa? Nah itu nggak semacam itu, ada protokolnya. Karena kita di sini kan frame-nya frame ilmiah ya. Jadi semua harus bisa dibaca, harus bisa dipahami oleh pembaca, nggak oleh diri Anda sendiri. Mas, Mbak ini kemarin mengambil datanya seperti apa ya? Seperti apa ya? Gini Pak, gini-gini bisa cerita, tetapi ternyata ketika dicek di dokumen skripsi nggak ada apa-apanya, kosong ya, kopong ya. Nah itu juga jawaban yang tadi yang ngalor ngidul, berarti Anda nggak bisa secara lisan ya bisa menjawab, tetapi ternyata secara bukti evidence nggak ada bukti yang lengkap ya kan? Itu sulit ya untuk diterima di forum ilmiah kalau semacam itu. Oke, itu ya berarti ada 3 hal yang penting ya nanti. Yang paling dekat adalah ini ya, teori. Itu nggak bisa Anda dapatkan tanpa membaca. Jadi kembali ke diri Anda masing-masing. Makanya di awal selalu ditekankan Anda itu minatnya di bidang apa. Itu kadang kan orang kan seneng ya membaca kalau minat sesuai dengan minatnya. Dalam hal ini maksudnya adalah bidang terkait perkuliahan di Prodi PTI ya, bukan minat membaca novel atau komik. Itu singkirkan dulu ya. Niatkan misalnya dulu ketika sejak semester 1 saya suka misalnya perkembangan peserta didik mata kuliah semester pertama ya. Tidak apa-apa Anda awali melalui itu dulu. Anda usahakan punya satu bukunya, Anda baca pelan-pelan. Kalau memang dulu ketika semester 1 belum sempat membaca karena sibuk. Kemudian yang kedua adalah nanti, yang ini yang bisa diajarkan ya, menyusun atau membuat alat ukur atau alat pengumpul data. Nanti di perkuliahan ini akan kami ajarkan.
Kemudian bagaimana cara mengumpulkan bukti ya, menggunakan instrumen yang sudah Anda susun. Itu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini sebagai bagian dari metode ilmiah. Oke, kemudian ini ya, cara menemukan informasi. Yang pertama adalah pengalaman indera. Pengalaman indera itu dari diri kita ya. Kemudian karena sifatnya masih subjektif ya pengalaman indera itu ya, maka perlu divalidasi oleh pihak-pihak luar atau referensi-referensi yang ada. Sehingga nanti informasinya bisa naik ya, levelnya menjadi objektif. Ya, makanya di sini ada konfirmasi dari pihak lain, pendapat ahli, logik atau nalar, dan metode saintifik. Ya, ini salah satunya logik nalar ya. Logik atau nalar itu yang sederhana itu yang premis minor, premis mayor itu ya. Ini tolong bagi kalian yang masih belum secara sadar menerapkan ini, tolong ini diingat-ingat lagi. Pasti saya yakin Anda pernah mendengar premis minor, premis mayor ya. Premis minor itu misalnya jika A sama dengan B, B sama dengan C, ya silogisme sederhana ya, maka A sama dengan C. Nah ini nanti premis-premis ini nanti kalau di skripsi, ya, kalau di penulisan ilmiah ini bisa banyak ya. Nggak hanya sesederhana itu, A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D, D sama dengan E, maka A sama dengan E. Ini proses menyusun simpulan secara logika atau nalar. Ini Anda bisa terapkan ya ketika menyusun paragraf-paragraf deskripsi Anda. Paragraf pertama itu misalnya menceritakan bahwa A itu sama dengan B, bahwa definisi belajar itu adalah seperti ini. Kemudian paragraf kedua, Anda menceritakan tentang B sama dengan C. Misalnya, belajar di dalam kelompok itu seperti ini. Jadi kesimpulannya apa dari dua paragraf itu? Nah, itu kan butuh logika atau menalar. Ya. Selain itu, logika menalar ini nanti juga Anda butuhkan untuk menganalisis data. Kalau yang kuantitatif, ya berarti fokus di statistiknya. Kalau yang kualitatif, berarti fokus di analisis data-data yang sifatnya kualitatif. Kemudian ada metode saintifik itu ya, metode yang harus Anda ikuti ya di sini ya, harus Anda penuhi. Intinya ini harus Anda penuhi semuanya ya. Kalau Anda mengikuti metode saintifik atau kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku di penelitian ilmiah, pasti ya hasilnya bisa dikatakan ilmiah. Kenapa? Karena di tiap tahapan itu ada rules, ya, ada aturan mainnya. Yang kalau satu saja Anda tidak bisa memenuhi, berarti batal. Ya. Misalnya harus menemukan permasalahan penelitian. Tahap kedua, menentukan responden, misalnya. Itu ada kaidahnya semua ya. Yang ketiga, menyusun instrumen ya, tadi saya singgung. Itu ada kaidahnya juga. Yang keempat, mengumpulkan data, itu juga ada kaidahnya. Yang kelima, menganalisis data, ada kaidahnya. Menyusun simpulan, misalnya, itu juga ada kaidahnya. Ya, jadi menyusun simpulan itu harus bisa dieksplisitkan ya, bukan hanya gejolak di dalam kepala Anda saja. Simpulannya gini pokoknya enggak ya. Prosesnya harus bisa ditulis di skripsi. Nah ini ya, runtutan berpikir saintifik yang barusan saja saya singgung, menemukan permasalahan, ya, mempertajam atau mengkonfirmasi permasalahan, jadi bukan klaim sepihak. Ya. Mengumpulkan informasi, ini mengumpulkan data ya, menganalisis informasi, misalnya kalau statistik, untuk yang kuantitatif, kemudian coding atau pengkodean data kalau yang sifatnya kualitatif, atau implementasi produk. Kemudian menerjemahkan informasi. Intinya adalah membahas dan menyusun simpulan ya dari analisis yang Anda lakukan. Tipe-tipe penelitian, ada penelitian eksperimen. Eksperimen itu untuk membuktikan bahwa suatu
perlakuan memberikan dampak atau efek ya terhadap objek lain. Misalnya tadi ya saya contohkan strategi pembelajaran X apakah berdampak pada hasil belajar siswa. Nah, itu eksperimen. Nah, jenis-jenis eksperimen kalau di penelitian sosial itu ada beberapa hal. Ya, salah satunya tadi yang saya singgung kuasi eksperimen. Korelasional untuk mencari hubungan antara dua variabel. Dua variabel itu anggap saja misalnya apakah berhubungan ya motivasi dengan hasil belajar. Nah, nanti juga akan kita bahas ya khusus tentang tipe-tipe penelitian ini. Kausal komparatif ya, membandingkan ya apakah hasil belajar kelas A yang misalnya rata-rata IQ-nya sekian itu sama atau berbeda dengan hasil belajar kelas B yang rata-rata IQ-nya sekian kalau belajar melalui media pembelajaran tertentu. Penelitian survei, ya penelitian yang sifatnya deskriptif, kuantitatif ya biasanya kalau survei itu. Misalnya bagaimana sih motivasi belajar siswa SMK di masa pandemi misalnya. Itu bisa dengan menggunakan survei. Kemudian ada etnografi, historical, dan tindakan. Ini kalau etnografi itu tentang kependudukan ya, jarang ya di pendidikan. Historical juga jarang di pendidikan. Kalau tindakan ini penelitian tindakan kelas, ini sebenarnya yang kalian terapkan ketika PLP ya, PLP 2. Nah, ketiga jenis ini belum bisa ya dimasukkan ke dalam kategori skripsi di bidang pendidikan untuk di prodi PTI UB khususnya. Lebih ke yang ini atau mungkin pengembangan produk ya, kalau dari sisi tujuannya. Ya. Kemudian tipe penelitian dari sisi kedalamannya ada yang sifatnya hanya mendeskripsikan saja, ada yang sifatnya mencari hubungan dua hal, ya tadi ya misalnya motivasi atau hasil belajar, ada yang sifatnya intervensi, ini eksperimen. Ya. Tipe penelitian berdasarkan hasil generalisasi, kuantitatif itu lebih bisa digeneralisasikan, kalau kualitatif itu spesifik ya. Kuantitatif itu gini maksudnya. Misalnya Anda meneliti bahwa motivasi belajar itu berdampak pada hasil belajar di SMKX misalnya. Karena ada metode statistik tertentu yang untuk membuktikan level generalisasi di kuantitatif, maka simpulan Anda itu akan berlaku di SMK-SMK yang lain juga. Ya. Padahal Anda penelitiannya hanya di SMKX. Nah itu kaidah di penelitian kuantitatif itu sifatnya semacam itu. Kalau kualitatif itu spesifik ya, maksudnya hanya berlaku di tempat penelitian saja, sempit ya, tergantung case atau kasus yang diangkat. Misalnya Anda secara kualitatif meneliti bagaimana motivasi belajar siswa di SMKX selama pandemi. Ya hasilnya ya hanya di SMKX itu, jangan dibawa-bawa ke SMK yang lain simpulannya. Jadi jangan sampai seolah simpulannya itu ini berlaku secara umum ya. Enggak, ya berarti hanya spesifik di tempat itu. Meta-analisis ini masih jarang ya di prodi sarjana 1 ya, atau S1. Intinya adalah kelanjutan dari penelitian-penelitian yang sudah selesai itu dikumpulkan, ya, kemudian diteliti lagi, ya, datanya diambil lagi. Misalnya ada 100 penelitian itu diambil, diteliti ulang. Nah, itu namanya meta-analisis. Kemudian ada satu lagi ya, yaitu rancangan saintifik ya sebetulnya. Rancangan saintifik ya yang keempat ya ini ya seharusnya. Rancangan saintifik. Rancangan saintifik itu lebih ke pembuatan produk untuk membuktikan sesuatu. Jadi produknya itu dibuat untuk membuktikan apakah kalau seandainya produk ini dipakai, problem yang diteliti itu bisa tersolusikan atau tidak. Paham ya Mas? Intinya adalah contohnya Anda membuat sistem informasi, tadi ya saya contohkan rapot online misalnya. Apakah dengan pembuatan rapot online ini, ya ketika diuji cobakan betul-betul akan menyelesaikan permasalahan yang Anda teliti atau tidak? Kan mau nggak mau Anda harus membuat rapot online-nya dulu, baru nanti diteliti, ya diuji cobalah paling tidak. Apakah betul bisa menyelesaikan permasalahan atau tidak? Jadi bukan berhenti di pembuatan produk saja ya, makanya namanya rancangan saintifik. Dia sifatnya rancangan karena belum tentu real diaplikasikan ya.
tapi dalam tahapan uji coba. Belum rilis lah istilahnya kalau di pengembangan software. Ya. Tapi tetap harus diuji coba, dan uji cobanya itu dalam rangka betul-betul sudah layak atau tidak produk ini untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Makanya tadi di awal saya sampaikan, sarjana itu bukan sibuk di teknikalitasnya saja. Ya. Ada analisisnya, kemudian apakah memang produk yang dibuat itu bisa berdampak pada permasalahan yang dia sedang teliti. Berarti semua harus berangkat dari permasalahan, Pak. Iya. Jadi bukan berdasarkan dari hobi ya atau kesenangan pribadi. Harus ada permasalahan yang menjadi baseline atau pondasi kenapa kok Anda melakukan penelitian ini. Permasalahan kan bisa dijawab melalui rancangan saintifik, ya. Bisa disolusikan dengan analisis yang sifatnya kuantitatif. Bisa diselesaikan dengan cara yang sifatnya kualitatif. Nah, itu tergantung konteks permasalahannya, bukan tergantung pada niat Anda di awal. Ya. Saya niatnya karena menghindari coding, saya analisisnya analisis kuantitatif, kemudian dicari-cari permasalahannya. Nah, itu biasanya yang sulit ya. Nah, ini saya sarankan, ketika Anda mencari permasalahan, tolong feel free di otak Anda, di kepala Anda ya, itu jangan sampai terkungkung, saya niatnya kuantitatif, jangan ya. Anda prinsipnya adalah mencari permasalahan, lah nanti solusi untuk menjawab permasalahan itu bisa fleksibel, bisa kuantitatif, kualitatif, atau rancangan suatu produk. Ya. Jadi bukan berangkat dari niat, saya nggak bisa statistik, tapi saya pinter coding, saya pokoknya. Nah, itu kalau sudah pokoknya itu yang itu akan memperumit Anda sendiri nanti ya. Memperumit Anda sendiri di proses pengerjaan skripsi. Jadi permasalahan itu biar Anda itu feel free, biar Anda itu objektivitasnya tinggi. Jangan dipikirkan nanti bahwa permasalahan ini harus diselesaikan dengan cara kuantitatif, kualitatif, atau membuat produk. Jangan. Ya. Anda pahami dulu permasalahannya seperti apa. Kalau toh nanti misalnya solusinya adalah dengan analisis kuantitatif, dan kebetulan Anda kok kurang menguasai kuantitatifnya, ya Anda sampai proses atau sambil jalannya belajar untuk menyelesaikan itu dengan cara yang kuantitatif. Atau sebaliknya, permasalahan Anda ternyata secara objektif ya, secara adem pikiran Anda, wah ini permasalahan ini memang solusinya harus membuat rancangan saintifik ini, membuat produk ini. Ya mau nggak mau Anda harus belajar untuk atau by proses untuk menyelesaikan itu dengan rancangan saintifik. Ya. Makanya perkuliahan dari semester 1 sampai 5 itu membekali Anda pengetahuan-pengetahuan yang cukup banyak. Harapannya adalah nanti Anda punya opsi. Ya. Ketika Anda dihadapkan dengan permasalahan tertentu ketika mengerjakan skripsi, Anda punya opsi. Bagaimana sih menyelesaikan permasalahan ini? Nggak terkungkung hanya dengan satu niat di awal, jangan. Ya. Oke, kemudian pemikiran kritis itu bukan suka nyinyir, bukan ya. Pemikiran kritis itu artinya di sini kritis adalah berpikir mendalam ya, deep thinking ya, atau critical thinking. Ketika Anda dihadapkan ke suatu permasalahan ya, Anda harus berpikir secara serius ya, memikirkannya secara serius. Ya, banyak hal lah ya, misalnya pembuktian terhadap fakta. Memang betul permasalahan yang Anda lakukan, kegiatan yang Anda lakukan itu fakta, reality terjadi. Bagaimana cara Anda menyampaikan informasi? Apakah betul nanti penelitian Anda itu memiliki manfaat? Penyamaan sudut pandang, hal-hal yang perlu Anda jelaskan supaya nanti antara pembaca, penguji, pembimbing itu nggak salah paham dengan apa yang Anda sampaikan. Ya kita tahu ya, pembimbing, penguji itu punya pre-knowledge sendiri ya. Misalnya Anda sodorkan tentang konsep belajar, misalnya. Ya. Atau konsep tentang perangkat lunak. Saya yakin para penguji, para pembaca itu sudah punya knowledge tentang itu. Ya. Tergantung Anda bagaimana cara menyampaikannya. Apakah subjektif, terkesan subjektif atau objektif. Ya, kalau memang lebih condong objektivitasnya tinggi penyampaiannya,
ya pasti akan diiyakan oleh atau akan sesuai dengan pre-knowledge yang dimiliki oleh para penguji atau pembaca. Itu namanya penyamaan sudut pandang. Pak, Bu, ini yang saya maksud dengan belajar. Ini berdasarkan referensi ini. Nah, nanti pasti akan diiyakan karena referensinya jelas, objektivitasnya tinggi. Kalau Anda nggak punya referensi, ya pasti akan diadu argumen, ya, diargumen balik oleh penguji dan pembimbing. Belajar itu gini, referensinya dari mana? Tidak ada. Loh, menurut saya belajar nggak begini kok. Nah, itu Anda berarti kan perlu memperkaya itu referensi. Implikasi sosial ini juga lebih ke manfaat ya, manfaat penelitian. Proses meneliti secara umum ya, ini yang sudah saya ulang-ulang kayak tadi ya. Intinya ada proses yang harus Anda lalui. Ini metode umum ya, metode umum. Baik, kemudian referensi utama materi 1 dari buku ini ya, bukunya bahasa Inggris, sekali lagi mohon jangan alergi ya dengan referensi-referensi bahasa Inggris, karena memang yang paling update dari referensi tersebut. Bahkan buku-buku baru berbahasa Indonesia merujuknya ya tetap dari buku-buku ini. Oke, mungkin semacam itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama ini. Ada yang perlu kita diskusikan atau tidak? Untuk materi yang lain nanti bisa self-study ya, belajar mandiri. Itu materinya sudah saya sajikan ya untuk suplemen materi 1. Itu terkait contoh-contoh saja ya, maksudnya textbook itu apa, artikel ilmiah itu apa, itu bisa Anda pelajari sendiri ya. Teknik parafrase ini juga sepertinya contoh yang saya berikan sudah cukup jelas ya. Parafrase itu gini. Prinsipnya adalah ketika Anda mengutip pendapat orang lain, Anda wajib memberikan identitas bahwa itu adalah hasil kutipan, bukan pendapat Anda pribadi, bukan proses menalar Anda secara pribadi. Nah, ketika mengutip pendapat orang lain itu jangan langsung dipotong ya kalimatnya, kemudian ditempel ke skripsi Anda. Misalnya ada pendapat dari Gagne misalnya, bahwa belajar itu adalah atau belajar itu dipengaruhi oleh kondisi atau environment dari lingkungannya. Itu pendapat dari Gagne. Ya. Kemudian Anda kopas mirip semacam itu, Anda tempelkan di skripsinya, itu jangan. Ya. Karena nanti ketika dicek plagiasinya, itu akan terdeteksi meskipun Anda sudah menuliskan di situ adalah pendapatnya Gagne, mengutipnya. Ya. Nanti ada caranya ya mengutip. Nah, silakan Anda parafrase ke dalam atau ke bentuk kalimat yang lain. Ya. Jangan langsung kopas gitu, jangan. Ya. Parafrase, salah satu caranya adalah parafrase, mengutip secara tidak langsung. Cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti. Artinya bukan berarti konteks atau maknanya berubah ya. Nah, itu tantangan untuk parafrase itu seperti itu. Bagaimana Anda menyampaikan opini, misalnya 1 atau 2 paragraf itu Anda sampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana, tetapi tanpa mengurangi makna yang dimaksud oleh 2 paragraf tadi. Itu parafrase. Dan itu cara yang paling aman supaya tidak terkena plagiarisme. Ya. Teknik parafrase ya intinya adalah mau nggak mau Anda harus membaca opini yang Anda akan kutip ya. Misalnya ada 1-2 paragraf, kalau Anda nggak paham ya jangan diparafrase ya. Bahaya nanti parafrasenya bisa ngawur ke sana ke sini. Intinya Anda harus membaca ulang, kemudian Anda tutup teksnya, kemudian coba Anda tulis kembali dengan bahasa Anda sendiri. Ya, nanti di situ ada contoh-contohnya, mana sih parafrase yang legal dan tidak, atau plagiat, ya. Jangan sampai hanya itu ya, dibolak-balik kata-katanya.
atau subjek atau kata-kata yang tertulis di opini orang lain. Misalnya saya makan sebelum tidur, supaya berbeda Anda balik-balik ya. Saya tidur sebelum makan, kan maknanya berbeda. Ya. Nah, itu makanya perlu pemahaman makna ya ketika Anda melakukan parafrase. Baik, mungkin semacam itu. Ada yang ditanyakan, silahkan. Saya Pak ingin bertanya Pak. Ya, Mas Alvindo. Baik Pak, sebelumnya saya Alvindo. Nah ini terima kasih karena diberi waktu. Nah itu pertanyaan saya tadi terkait tentang pengumpulan informasi Pak. Kan ada yang salah satu tekniknya itu menggunakan kuesioner. Nah apabila kita dalam tahap itu, yang pertama kan tadi ada yang mencari masalah atau menemukan masalah Pak ya. Nah itu dalam tahap mencari masalah, apabila kita menggunakan salah satu teknik yaitu kuesioner tadi, kita kan sebelum membuat kuesioner kan kita sudah ada Pak bayangan masalah yang akan ada. Nah itu tujuan dibuatnya kuesioner adalah untuk mengkonfirmasi ke masyarakat apakah masalah itu benar-benar ada di sosialnya. Nah kita apabila dalam membuat kuesioner itu diperlukan solusinya atau enggak Pak? Atau hanya murni untuk mencari masalah saja, begitu Pak? Ya, baik Mas Alvindo. Ini coba saya jawab ya. Intinya begini Mas Alvindo. Kalau di dalam kaidah ilmiah, di dalam pembuatan kuesioner sebagai instrumen survei, itu ada beberapa istilah. Yang pertama adalah variabel. Variabel itu adalah target informasi yang ingin kita dapatkan. Tadi Mas Alvindo menyebutnya itu mungkin mengkonfirmasi permasalahan, ya kan sejatinya itu kan belum jadi masalah ya kan ya Mas Alvindo. Kita hanya punya objek yang ingin kita target atau ingin kita tanya-tanya tentang apa. Ya. Misalnya di masyarakat, misalnya tentang kebermanfaatan suatu teknologi. Ya. Nah, kuesionernya nanti isinya diarahkan ke situ memang. Dari teori tentang kebermanfaatan teknologi misalnya. Nah, nanti dari hasil survei atau kuesioner yang kita berikan terkait kebermanfaatan teknologi, nanti kita analisis ya. Kita analisis, oh ternyata opini mereka atau opini masyarakat yang diekspresikan dalam bentuk kuesioner mungkin skalanya 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kalau di rata-rata skornya rendah misalnya. Nah, itu berarti kan ada problem di situ. Nah, itu baru ketemu ya problemnya. Nah, makanya gini, tadi saya menyebutkan yang dimaksud tadi adalah variabel ya. Variabel atau target yang ingin ditanya-tanya itu apa, sebenarnya tentang apa. Itu kalau di penelitian ilmiah, itu namanya adalah scope ya, ruang lingkup penelitian. Ada scope-nya. Jadi memang kita harus membatasi ya. Bukan berarti kita sudah mengklaim bahwa ada permasalahan ini, bukan. Ya, tetapi kita membatasi bahwa area penelitian yang akan kita teliti adalah terkait kebermanfaatan teknologi, titik. Ya. Apakah itu nanti akan ada permasalahan atau tidak, itu perkara nanti, kan kita belum survei. Ya. Nah, ketika kita menentukan skop atau ruang lingkup, itu juga harus berdasarkan objektivitas, ya, bukan berdasarkan kebutuhan kita pribadi, bukan. Misalnya memang, kalau misalnya ya di suatu masyarakat memang ada suatu tujuan dari suatu daerah yang menginginkan bahwa masyarakat ini betul-betul mau memanfaatkan teknologi. Nah, itu bisa menjadi dasar kita untuk menentukan skop ya, ruang lingkup untuk melakukan penggalian informasi dengan kuesioner tadi. Sekali lagi itu kan argumennya bukan dari kita ya, tapi dari niat dari si pemerintah itu tadi ya. Kita di situ kan hanya sebagai researcher yang membantu untuk menggali fakta di situ ya. Nah, perkara nanti di situ jangan-jangan ketika setelah di kuesioner ternyata nggak ada permasalahan. Lah kita sebagai peneliti juga harus objektif. Loh, ternyata di sini tidak ada permasalahan apa-apa. Berarti skop kita harus ganti lagi.
kita harus mencari objek lain atau variabel lain yang menjadi target kita untuk diteliti. Nah, terkait cara membuat kuesionernya, memang nanti di penelitian ilmiah itu ada caranya ya. Ada caranya. Maksudnya gini, jangan sampai nanti kuesioner yang kita bagikan ke responden itu pemaknaannya berbeda-beda. Kan yang kita targetkan kan pasti respondennya kan lebih dari satu ya. Nah, jangan sampai misalnya responden A memahami pertanyaan pertama itu begini. Ya. Responden B beda lagi dia memahami pertanyaannya. Sehingga nanti jawabannya bisa nggak merepresentasikan maksud dari peneliti. Makanya ada kaidah membuat kuesioner. Salah satunya adalah divalidasi oleh ahli atau dibaca oleh pihak yang ditunjuk sebagai ahli di bidang itu. Misalnya di bidang pemanfaatan teknologi. Minta tolong dibaca dulu kuesionernya. Oke, ini tata bahasanya sudah sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Kemudian, atau misalnya untuk siswa ya, siswa dengan umur sekian bisa kok memahami pertanyaan satu ini. Atau mungkin nanti ada saran-saran ya dari ahli tersebut. Nanti kalimatnya diubah seperti ini ya, supaya biar tidak ambigu, biar tidak bias. Nah, itu baru ya, nanti bisa dipakai ya kuesionernya. Jadi seperti itu caranya ya. Itu biasanya cara sederhana semacam itu untuk memang untuk pra penelitian biasanya. Itu diperbolehkan, intinya targetnya jelas, respondennya jelas, dan kuesionernya itu dikonsultasikan kepada pembimbing biasanya kalau di pra penelitian. Tetapi kalau kuesionernya itu posisinya sudah dalam keadaan meneliti, maksudnya untuk mengeksekusi metodologi, itu ada aturan-aturannya. Ada kajian teorinya di bab 2. Kemudian ada proses validasinya atau uji cobanya ke beberapa orang dulu. Baru nanti bisa dipakai untuk mengambil data. Nah, itu perbedaannya di situ. Kalau di pra penelitian, karena ini konteksnya adalah untuk itu ya, mendapatkan permasalahan secepat-cepatnya ya, makanya diperkenankan ya misalnya hanya divalidasi oleh Bapak Ibu pembimbing tanpa harus diuji coba. Tetapi kalau prosesnya sudah di tengah, maksudnya untuk permasalahannya sudah oke nih, serius nih bikin kuesioner misalnya, nah itu baru tadi ada kaidah-kaidah yang harus dilewati. Dan nanti ada subbab tersendiri ya Mas Alvindo, terkait penyusunan kuesioner atau instrumen atau protokol-protokol yang lainnya terkait wawancara, observasi, itu ada semua, nanti kita bahas di mata kuliah ini. Mungkin seperti itu Mas Alvindo. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada yang lain lagi kita diskusi. Ya Mas Wirya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan parafrase kalimat itu Pak, untuk saat kita membuat laporan ilmiah. Misal kita ingin membahas tentang pendidikan atau tentang metode usability misalkan Pak. Saat kita sudah menulis sebuah kalimat, itu kan kita sebelumnya harus membaca dulu teorinya di sebuah referensi atau mungkin sebuah buku. Nah, semisal ketika kita ingin memparafrasekan atau menulis kembali kalimat tersebut, ternyata kalimat kita tuh mirip banget dengan penulisan orang lain. Namun kita tidak tahu, dalam hal ini maksudnya tidak pernah membaca tulisan orang tersebut. Karena itu tiba-tiba sama secara kebetulan saja. Nah, kemudian saat dicek plagiatnya itu kenanya ke kita, itu bagaimana ya Pak ya kalau terjadi hal seperti itu Pak? Ya, ya memang terkadang semacam itu ya, makanya ada tahapan cek plagiasi dan Anda diberi kesempatan untuk merevisinya, ya Mas Ana Agung ya. Jadi memang kalimat-kalimat yang kita susun, yang sudah kita parafrase ya tentunya, itu terkadang secara tidak sengaja ya sama dengan pendapat orang lain di suatu tempat ya, karena yang tahu itu kan platform dari cek plagiasinya ya. Dan itu nanti akan ditandai oleh platform tersebut, Turnitin misalnya ya. Nah, itu makanya di skripsi di Filkom itu ada tahapan untuk mengecek plagiasi. Dan kita dibatasi ya plagiasinya itu maksimal 25%.
maksimal itu ya. Kalau di atas itu Anda wajib revisi kalimat-kalimat yang ditandai oleh platform Turnitin itu tadi. Kalau selama misalnya ya Mas Wirya, kalimat Anda kok kebetulan ditandai plagiasi misalnya ya, tetapi jumlah dari plagiarisme Anda kok tidak lebih dari 25%, itu tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Jadi yang menjadi concern adalah batas maksimalnya. Karena apa? Di batas maksimal 25% itu juga sudah mengcover misalnya nama bab. Ya. Nama bab itu kan pasti sama semua kan ya, kalau deskripsi. Kemudian judul, kadang kan judul meskipun berbeda objeknya tetapi struktur kalimatnya sama ya kadang-kadang ya. Kemudian di metode biasanya ya, metode atau tahapan penelitian itu kan hal yang umum ya biasanya. Dan itu juga dilakukan oleh peneliti yang lain. Makanya di Filkom membatasi maksimal 25% itu untuk mengcover hal-hal yang semacam itu. Ya kalau semisal hasil dari plagiarisme Anda lebih dari 25%, kemudian Anda sudah padahal yang ditandai itu adalah hasil parafrase Anda sendiri, ya Anda harus fair, ya maksudnya oke, karena saya parafrasenya belakangan, maksudnya lebih dulu mereka-mereka yang disimpan di database Turnitin, ya Anda harus mau merevisi itu, ya. Jadi Anda harus memparafrase lagi dengan susunan kalimat yang berbeda. Seperti itu ya Mas Ana Agung ya. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Sudah jelas Pak. Ya. Baik, ada lagi? Silahkan teman-teman sekalian. Ya Mas Gayus. Jadi gini Pak, tadi kan saya dengar dari penjelasannya Bapak bahwa jika ada hasil penelitian atau hasil karya ilmiah kita itu yang memang tidak sesuai dengan hasil karya ilmiah orang lain yang sudah diakui. Contoh yang tadi bumi bulat sama bumi datar. Nah, tapi ada sebuah kondisi di mana data ini kan terus update dan kita juga sudah mendapatkan data aslinya, datanya ada, faktanya juga sudah ada, tapi masih belum diakui kayak gitu. Jadi ada kasus seperti itu, tapi nyatanya kita juga masih ditolak atau tidak diakui oleh misalnya dosen pembimbing atau dosen penguji, padahal datanya juga sudah ada, sudah update. Seperti itu, bagaimana Pak kalau kasusnya seperti itu? Itu kasus yang sepertinya jarang terjadi ya Mas Gayus ya. Selama Anda sebagai mahasiswa mampu menunjukkan hal tersebut, pastinya juga beliau-beliau sebagai pembimbing juga akan menerima itu ya. Maksudnya dengan segala itu ya, standarisasi secara ilmiah ya, betul-betul faktanya ada, argumentasinya ada, kemudian referensinya juga ada. Jangan salah ya, Bapak Ibu dosen kita ini juga warga ilmiah ya, warga akademisi, artinya mereka juga open minded ya, terbuka dengan itu semua. Justru malah yang kejadian itu adalah ketika mahasiswa itu tidak mampu menunjukkan referensi yang layak ya. Itu malah yang justru kejadian. Sehingga nanti argumentasinya akan ya dalam tanda kutip akan diarahkan lah ya, atau ditolak, kemudian diminta untuk mencari pembaruan dari referensi tersebut. Seperti itu Mas Gayus ya. Kalau memang referensinya ada, faktanya ada ya dibawa. Makanya ketika nanti Anda berkomunikasi dengan dosen pembimbing, usahakan komunikasi dengan baik ya. Dengan baik. Penyampaiannya juga dilatih bagaimana sih supaya apa yang saya sampaikan ini tidak membuat Bapak Ibu atau orang lain itu misunderstanding ya. Jangan defensif dulu bahwa nanti ini pasti pendapat saya akan ditolak. Nah, kemudian itu akan membuat Anda menggebu-gebu, jangan ya. Santai saja. Maksudnya Bapak Ibu dosen juga warga ilmiah yang pasti juga terbuka kalau misal memang referensi-referensi yang Anda berikan itu layak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya Anda sudah memiliki referensi, kemudian ternyata kok masih belum diterima dengan Bapak Ibu dosen atau pembimbing Anda nanti,
maka Anda harus mawas diri, ya. Maksudnya ketika diberi arahan, Anda ikuti saja. Karena nanti ketika sudah di fase pengerjaan skripsi, ya, Anda kan mendapat 2 pembimbing, ya, 2 Bapak Ibu dosen pembimbing. Itulah guru Anda yang sebenarnya pada waktu itu. Maka manut saja apa yang disampaikan atau diarahkan oleh Bapak Ibu dosen pembimbing Anda. Tapi sekali lagi ya, diingat ya Bapak Ibu dosen kita open minded semua, ya. Terutama di Filkom ini kan, apalagi keilmuan kita tentang ilmu komputer ya. Kalau memang ada update, ada fakta terbaru, ada referensi terbaru, silahkan didiskusikan. Makanya itu fungsi pembimbingan itu ya kayak gitu ya, konsultasi. Bukan tiba-tiba nggak pernah muncul, tiba-tiba datang, tiba-tiba nodong, Pak, ini saya punya ini, tanpa ada diskusi, tolong disetujui. Nah, itu ethics ya, kalau itu ya, masalah ethics. Nah, seperti itu ya Mas Gayus ya. Selama ini seperti itu kejadiannya. Siap Pak, terima kasih Pak sudah menjawab. Ya. Ya baik, ada lagi silahkan kalau ada yang didiskusikan. Oke, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas itu ya, teknis administrasi dulu ya, terkait praproposal, proposal, skripsi, supaya Anda nanti punya gambaran. Karena materi-materi selanjutnya itu sifatnya lebih ke metode ya, metodologi. Yang jelas nanti supaya itu ya, Anda punya gambaran ini mau kemana sih materinya, maka saya sampaikan dulu nanti di berikutnya praproposal itu apa. Kenapa kok saya butuh nulis praproposal ketika bimbingan skripsi. Kemudian proposal itu isinya apa saja sih? Ya. Cara membuat slide ilmiah itu kayak gimana? Cara membuat artikel ilmiah itu gimana? Jadi teknis menulis saja ya materi selanjutnya. Baru nanti Anda pikirkan ya terkait topik yang akan Anda jadikan sebagai bahan untuk berlatih menulis proposal. Itu seperti apa? Baru nanti saya lanjutkan materi-materi terkait metode ya, metodologi mulai dari A sampai Z nanti saya sampaikan semua. Sambil saya dibantu ya Anda ya nanti di slide saya yang lain yang suplemen itu ada kok ya hal-hal yang perlu kalian punyai, misalnya panduan skripsi yang di dokumen Word tadi yang saya share di perencanaan perkuliahan itu kan ada ya. Dokumen skripsi tolong di-download ya, kan tinggal download ya, nggak beli ya. Tinggal download, kemudian template proposal itu juga tinggal download, template skripsi juga tinggal download, template artikel ilmiah juga tinggal download. Kalau template praproposal itu sebenarnya ada di buku panduan skripsi, nggak ada template-nya sebenarnya ya. Itu hanya ada di panduan. Karena apa? Praproposal itu nanti Anda inputkan langsung di Filkom Apps ya. Bagian per bagian, kemudian Anda generate ya. Tetapi sebagai gambaran Anda cek ya nanti di panduan skripsi halaman 181, 182 kalau nggak salah. Lupa saya, nanti dilihat saja. Itu praproposal. Praproposal itu adalah bahan Anda untuk menyusun proposal. Nah, itu seperti apa membuatnya? Nanti minggu depan kita bahas.